Dan alhamdulillah untuk menghadapi politik 2024, organisasi Nahdlatul Wathon bergabung di Partai Gerindra. Nggih, Partai Napi jamaah? Partai Napi? Partai Napi? Nggih. Dia minta PDNW berani mencuarakan Partai Gerindra. Ya, semua pengurus harus berani. Kalau tidak berani mundur jadi pengurus. Seluruhnya. Nggih. Mulai dari tingkat Dewan Mustasar sampai dengan ranting harus berani mencuarakan Nahdlatul Wathon berada di Partai Gerindra. Berani? Jamaah jadi saksi. 24 jam yang terima laporan dari pelunggu. Di acara apapun kita warga Nahdlatul Wathon, kita menjaga muruah organisasi Nahdlatul Wathon, kita disuruh jaga organisasi Nahdlatul Wathon oleh pendirinya, kita harus berani mencuarakan. Itulah kita sebagai kader Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah 6 kader dari organisasi sudah tergabung di Partai Gerindra. Hanya pemberitahuan kepada pelunggu Sami. Yang pertama menjadi penasehat Katib Am Dewan Mustasar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, Dr. Tuan Guru Haji Lalu Abdul Muhyi Abidin. Beliau juga calon anggota DPR RI dari Partai Gerindra. Kita lihat suara Lombok Barat makin. Kita lihat suara Lombok Barat untuk DPR RI-nya kemana arahnya. Kalau ada yang hilap-hilap, nanti Tiang juga hilap sebagai ketua umum. Bisa Tiang hilap juga, nggih. Kalau pelunggu hilap, Tiang juga hilap. Dan yang kedua yang masuk di wakil ketua di provinsi itu Haji Samsur Rijal. Kemudian Lale Sifa Unufus, ketua Pimpus Muslimat, masuk jadi wakil ketua. Begitu juga dengan Lale Yakutun Hafiz, kakak Tiang di Pimpus PGNW juga menjadi wakil sekretaris beliau di Partai Gerindra. Begitu juga ada nama Khairil Anwar dari Lebah NW, dari Lembaga Advokasi Nahdlatul Wathon, masuk jadi wakil sekretaris. Kemudian yang diwakil bendahara nike lalu Fauzi Haryadi nike. Ada di sini hadir wakil sekjen, wakil 1 sekjen PBNW, dan akan nyalon dari Partai Gerindra untuk DPR provinsi mungkin dari Kota Mataram. Bukan di Lombok Barat, Kota Mataram. Jadi bukan dapilnya di sini. Jadi kita minta semua ya, terlepas misalnya ada pengurus kita yang menjadi PNS, tidak apa-apa kita mencuarakan kita ini orang NW, ini tugas organisasi, jangan takut dipecat, nggak ada yang dipecat. Kalau ada yang dipecat nanti Tiang maju. Ini tugas berorganisasi dan tanggung jawab ketua umum. Ya. Jadi tunas semua pengurus organisasi, tidak ada nama PNS. Tidak ada nama PNS. Tanggung jawab Tiang sebagai ketua umum pengurus besar Nahdlatul Wathon akan berhadapan dengan pemerintah kalau sampai ada teguran. Karena ini kita membicarakan masalah organisasi. Setiap kita berbicara kita hanya bilang NW makin tergabung di Partai Gerindra. Ya enggak? Apakah itu menyalahi aturan? Tidak, Tiang rasa. Karena kita menyebut organisasi, kecuali jamaah kita ke Partai Gerindra lain. Kita menyebut organisasi kita dulu. Kita berada di organisasi Nahdlatul Wathon, kita harus berani menyebut. Tidak ada takut, dari pengajian kecil sampai pengajian besar. Is okay, tidak apa-apa, disebut saja. Disebut saja. Ya. Jelas nggih jamaah nggih? Ibu-ibu jelas nggih? Kita berada di Partai Napi Gerindra. Nggih. Tiang akan terus mencuarakan dimanapun karena tanggung jawab Tiang sebagai ketua umum. Ya tanggung jawab semua pengurus. Apapun jenjangnya, lembaga, otonom, tuan guru, tokoh, semuanya bertanggung jawab. Karena ini sudah instruksi langsung dari organisasi Nahdlatul Wathon. Sampun tadi Tiang bacakan pelunggu wasiat lagi. Tak ada artinya organisasi kalau instruksi tak ditaati. Itu namanya bernafsi-nafsi, bernafsu-nafsu membakar diri. Sudah jelas niki wasiat ini Maulana Syekh
yang dibuat oleh Nini Maulana Syekh, oleh pendirinya, menyuruh kita menjalankan instruksi. Makin Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama meminta Pelunggu Sami menginstruksikan Pelunggu Sami untuk menyebut Partai Gerindra, ya harus disebut. Tidak ada nama takut. Kita hidup di dunia ini sama. Yang membedakan kita hanya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak takut sama siapa-siapa. Yang tidak takuti hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang akan membuat kita masuk surga itu kita sendiri, amal ibadah kita sendiri. Bagaimana ketaatan kita. Pelunggu Sami yakin kepada Nini Maulana Syekh. Tadi tiang bercerita bagaimana Nini Maulana Syekh mendoakan warga Nahdlatul Ulama, baik yang sudah dilahirkan maupun yang belum dilahirkan, didoakan agar masuk surga bighairi hisab. Dia mohonkan selalu setiap pengajian beliau selalu berdoa. Dari sekian ribu jamaah, dari sekian ratus jamaah, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah yakin, ya napi yang kita ragukan lagi. Tiang mengatakan begini, bukan napi-napi Ampura, karena tanggung jawab tiang. Tanggung jawab tiang bukan hanya di hadapan Pelunggu Sami, tanggung jawab tiang bukan hanya di dunia. Tanggung jawab tiang adalah di akhirat nanti, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama tiang menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, apa tanggung jawab tiang? Kemana tiang ngajak jamaah? Itu tanggung jawab tiang, pertanggungjawaban tiang di akhirat. Tidak ada yang bisa membantu tiang, hanya pribadi tiang, amal ibadah tiang yang bisa membantu tiang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga pengurus yang lain, semuanya juga bertanggung jawab atas jabatannya masing-masing. Baik di organisasi, baik di partai, baik di pemerintahan, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Yang harus kita jaga adalah bagaimana kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang selalu tiang pikirkan. Jadi setiap tiang mengambil sebuah kebijakan, sebuah keputusan di organisasi, tiang selalu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana nanti pertanggungjawaban saya? Bagaimana nanti pertanggungjawaban saya? Makanya kalau tiang sudah menginstruksikan, tapi tidak ada yang menyebut, keringet ya. Keringet ya. Siapapun itu. Siapapun itu. Dari Dewan Mustasar sampai dengan ranting, dipukul rata sama menurut tiang. Yang membedakan kita di organisasi adalah sami'na wa ata'na. Di organisasi Nahdlatul Ulama yang membedakan kita adalah sami'na wa ata'nanya kita sampai mana kepada organisasi. Karena jelas Nini Maulana Syekh menggariskan kita jaga NWM, jaga Mahatme, apa pemegawe musyawarah kanca Siti Raihanun. Sudah jelas garis di organisasi. Dan ada wasiat renungan masa pengalaman baru yang ditulis oleh Nini Maulana Syekh. Berapa puluh tahun yang lalu beliau tulis. Tinggal bagaimana kita mengamalkan, tinggal bagaimana kita mengikuti. Di organisasi juga ada anggaran dasar dan ada anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama yang harus kita sama-sama jalankan jamaah, yang harus kita sama-sama taati. Nggih, kita harus taat nggih. Kan begitu. Makin perhatikan sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami setia. Iya ndek. Ya, kita mendengar, kita setia. Itu jawaban Pelunggu Sami. Makanya selalu yang sampaikan, mari kita berjuang mulai dari hati kita. Mulai dari hati, tidak bisa hanya bilang nggih, tidak bisa. Tidak bisa. Lisanul hal laisa min lisanil maqal. Jadi lain di hati, lain di mulut itu tidak bisa jamaah. Harus sama. Jadi jangan kita membohongi diri kita. Kita bisa membohongi diri kita, tapi kita tidak bisa membohongi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus ingat, kita berjuang di Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Nini Maulana Syekh. Kita yakini beliau seorang wali, seorang kutubul aqtab, kesayangan dari guru beliau Syekh Hasan Masad dan Syekh Amin Al-Qutbi. Itulah guru kita semua, itulah pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Tinggal bagaimana kita taat saja jamaah. Nggih, bagaimana kita taat. Alhamdulillah, kita dalam berjuang harus selalu konsisten dengan apa perjalanan, dengan apa keputusan, dengan apa garis dari organisasi Nahdlatul Ulama. Kita harus amanah, harus amanah. Dalam berorganisasi juga ditekankan kita harus berakhlak. Apa akhlak dalam berorganisasi? Ya ketaatan itu salah satu dari akhlak, salah satu dari etika. Etika itu ya akhlak. Etika itu ya adab. Kita harus beradab dalam berorganisasi. Warga Nahdlatul Ulama, pengurus organisasi Nahdlatul Ulama semuanya harus berakhlak, semuanya harus beradab. Harus dalam menjalankan roda organisasi harus beradab, harus berakhlak. Semuanya demi
Demi apa? Demi apa jamaah? Ya, demi menjalankan perintah dari pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Tiang setiap memutuskan sesuatu, tiang harus berpikir. Setelah tiang yakini, tiang bismillahkan, baru tiang membuat keputusan, baru tiang telepon sekjen, begini keputusannya. Ayo dibuat, ayo dikerjakan, dikerjakan. Tidak semata-mata saya mau gini sekarang kerjakan, enggak. Kita berpikir dulu, karena tiang lebih memikirkan warga Nahdlatul Ulama, tiang lebih memikirkan bagaimana umat, bagaimana santri, bagaimana tulab, bagaimana tolibat. Semuanya kita pikirkan dulu, barulah tiang mengeluarkan keputusan. Dan ingat, keputusan kita menuju Partai Gerindra adalah keputusan dari Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, Umunah Al-Mujahidah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Bagaimana perkembangan organisasi niki sangat luar biasa. Pelungguh